Anda tidak akan pernah kaya. Dengar baik-baik. Semua orang yang saya kenal ingin kaya, ingin sukses, ingin hidup tenang. Tapi keinginan tanpa perubahan itu cuma mimpi di siang bolong. Selama Anda masih memegang kebiasaan yang salah, selama Anda masih memeluk pola pikir yang bikin Anda jatuh, jangan mimpi jadi kaya. Karena kebiasaan inilah yang diam-diam mencuri masa depan Anda. Kesalahan pertama, terlalu sibuk menyimpan uang. Anda merasa aman ketika uang diam di tabungan. Anda pikir semakin banyak disimpan, hidup makin nyaman. Salah besar, uang yang diam itu seperti air yang tidak mengalir, busuk pelan-pelan, habis oleh waktu. Inflasi menggigiti nilainya. Harga naik, uang Anda tetap. Hari ini Anda ingin beli sepeda motor harga 20 juta. Anda nabung setengah mati, menahan diri, mengikat pinggang. Begitu uangnya pas, Anda datang ke dealer. Harganya sudah jadi 23, 25. Uang Anda tidak hilang jumlahnya, tapi hilang nilainya. Itulah kenapa orang yang hanya menyimpan uang selalu ketinggalan. Orang kaya tidak menyembah saldo. Orang kaya memutar uang. Uang adalah alat, bukan berhala. Mereka menaruh uang di tempat yang membuatnya bekerja, usaha yang berputar, aset yang melahirkan cash flow, ilmu yang menaikkan nilai diri. Uang yang ditanam di tanah yang tepat tumbuh seperti pohon, berbuah, berbiji, dan bisa ditanam lagi. Sementara uang yang diam hanya menunggu mati. Jangan bangga dengan tabungan yang tidak bergerak. Banggalah ketika uang Anda pulang, membawa teman. Dan jangan salah paham, bukan berarti menabung itu haram. Menabung itu alas, bukan atap. Dana darurat itu penting, tapi setelah pondasi aman, hentikan mental, kumpulkan untuk diam. Arahkan ke aset yang tumbuh. Kalau Anda masih bangga karena uang saya aman kok di bank, sadarilah, yang aman itu rasa tenangnya, bukan nilainya. Harga hidup tidak menunggu, dan Anda tidak dibayar karena berani menyimpan. Anda dibayar karena berani memutar. Kesalahan kedua, hitung-hitungan dengan waktu kerja, banyak keluhan, sedikit hasil. Saya sudah kerja keras, kok hasilnya begini-begini aja. Kalimat itu terdengar mulia, tapi seringkali cuma kedok untuk berhenti. Orang miskin menghitung jam, orang kaya menghitung nilai. Orang miskin berkata, saya sudah kerja 8 jam. Orang kaya bertanya, 8 jam itu menghasilkan apa? Orang miskin fokus pada capeknya, orang kaya fokus pada panennya. Anda mau kaya, berhenti mengeluh soal peluh. Keringat bukan alasan menuntut hasil. Keringat adalah harga untuk membeli hasil. Dan dengar ini, orang kaya menikmati kerja keras, bukan karena mereka tidak capek, tapi karena mereka meletakkan kerasnya kerja di ladang yang mereka cintai. Mereka tidak malas melakukan yang mereka suka. Mereka tidak memaksa diri sepanjang hidup berada di tempat yang dibenci lalu marah karena hidup tidak berubah. Jika Anda benci yang Anda kerjakan, Anda akan hidup dalam mode bertahan, bukan berkembang. Orang kaya menginvestasikan tenaga di bidang yang menghidupkan mereka. Mereka tahu, ketika hati ikut bekerja, waktu terasa sebentar, kualitas jadi panjang. Komplain tidak menambah gaji, komitmen yang menambah nilai. Kalau selama ini Anda merasa sudah kerja keras, tapi hasilnya kosong, tanyakan ini. Anda menanam di tanah yang benar atau tidak? Anda menanam ilmu atau sekadar menanam lelah? Anda menanam jaringan atau menanam alasan? Hasil tidak peduli pada keluhan. Hasil peduli pada nilai. Kesalahan ketiga, tidak tahu apa itu investasi, hanya ngumpulin uang itu saja. Inilah pembeda paling telanjang. Orang susah mengumpulkan uang untuk dihabiskan pada hal yang tidak menambah daya. Orang kaya memakai uang untuk membeli mesin yang bisa bekerja. Investasi itu sederhana. Beli sesuatu yang bisa dijual lagi atau menghasilkan aliran uang balik. Titik. Beli barang yang kalau Anda letakkan, dia bekerja. Beli alat yang membuat Anda lebih cepat, lebih produktif, lebih bernilai. Investasi bisa berupa stok dagangan yang berputar, mesin kecil yang mempercepat produksi, kamera yang membuka jasa baru, laptop yang membawa Anda ke pasar digital,
skill yang membuat Anda dibayar lebih mahal, tim yang memperbesar kapasitas, sementara mental miskin menemukan kepuasan pada barang yang hanya memakan ruang, dekorasi gengsi, gadget yang fungsinya sama tapi merampas tabungan, koleksi yang tidak pernah menghasilkan. Orang susah beli barang yang tidak ada manfaatnya. Orang kaya buat sesuatu yang bisa bekerja. Jangan rumit-rumitkan. Mulai dari yang kecil, beli 100, jual 120. Putar, naikkan kualitas. Masuk pasar yang lebih ramai. Pelajari pola. Ulangi. Investasi bukan hak orang kaya. Investasi adalah jalan orang untuk menjadi kaya. Kalau Anda menunda investasi karena merasa nanti kalau sudah punya banyak uang baru investasi, Anda terbalik. Anda investasi agar memiliki banyak uang, bukan menunggu banyak uang untuk baru berani investasi. Yang Anda butuhkan bukan uang yang besar duluan. Yang Anda butuhkan adalah keberanian yang benar. Keempat, membeli barang yang tidak mampu Anda beli. Gengsi mengalahkan logika. Tahukah Anda, HP iPhone itu paling laku di Indonesia dan banyak dibeli dengan cicilan bank? Pertanyaannya, apakah hidup Anda jadi lebih bernilai sesudahnya atau sekadar lebih tenang karena dianggap mampu? Inilah jebakan yang diam-diam menjerat banyak orang. Membeli barang yang tidak mampu dibeli, tidak penting, dan akhirnya ketika kebutuhan mendesak datang, Anda menjual barang yang sebenarnya Anda butuhkan. Gengsi itu utang yang bunganya tak terlihat. Anda berutang pada pandangan orang lain yang tak pernah peduli kalau Anda susah. Gengsi membuat Anda miskin pelan-pelan, mencicil malu di masa depan demi mencicil bangga hari ini. Orang kaya tidak jatuh cinta pada simbol. Mereka jatuh cinta pada fungsi. Mereka membeli karena ada nilai, bukan karena ada logo. Mereka bisa menunda hingga saat tepat, dan ketika waktunya tiba, mereka membeli tanpa cicilan karena aset mereka yang membayar. Bukan melarang menikmati hidup, silakan, tapi urutkan. Biarkan aset dulu yang membeli gaya, jangan gaya yang mencekik aset. Kalau hari ini Anda mendorong diri pada cicilan demi terlihat masuk klub, Anda sebenarnya sedang keluar dari klub kesempatan. Kurangi pamer, tambah performa. Kurangi ikut tren, tambah kemampuan. Ketika kemampuan naik, gaya menjadi efek samping, bukan tujuan. Kesalahan kelima, terlalu cepat puas dengan sekolah dan kuliah, mengandalkan sertifikat, bukan nilai diri. Banyak yang merasa setelah S1, S2, S3, saya pasti kaya. Realita menampar, gelar adalah tiket masuk, bukan mesin uang. Dunia membayar solusi, bukan ijazah. Orang kaya tidak pernah berhenti belajar. Mereka membaca, bertanya, ikut kursus, mencari mentor, mencoba hal baru, gagal, belajar lagi, bangkit lebih cerdas. Mereka tidak meletakkan otak di lemari setelah wisuda. Sementara mental miskin mengira belajar sudah selesai. Padahal pasar bergerak setiap hari, teknologi berubah tiap jam, kebutuhan manusia bergeser setiap musim. Kalau ilmu Anda berhenti, nilai Anda menyusut. Sertifikat bisa kadaluarsa. Kemampuan yang dipakai setiap hari tidak. Belajar itu investasi termurah dengan hasil termahal. Baca buku 1 jam sehari. Amati apa yang sedang tren. Pahami apa yang hilang dari pasar. Kuasai satu keahlian yang bisa Anda jual mahal. Jangan menunggu perusahaan melatih Anda. Latih diri Anda untuk perusahaan Anda sendiri. Ketika Anda berhenti belajar, Anda sedang memutus suplai oksigen masa depan Anda. Dan kalau hari ini Anda memegang banyak kertas tanda kelulusan, tapi hidup terasa tercekik, mungkin jawabannya sederhana. Anda butuh upgrade, bukan pembelaan. Kesalahan keenam, berteman dengan siapa saja tanpa seleksi, lingkungan menarik Anda turun. Saya orang baik, saya rendah hati, saya berteman dengan semua orang. Kedengarannya mulia, tapi hati-hati, Anda akan menjadi rata-rata dari 7 orang terdekat Anda. Kalau 7 orang di sekitar Anda malas, boros, suka menunda, suka mengeluh, tidak punya target, Anda akan menjadi bagian dari mereka, meski Anda merasa tidak. Lingkungan itu seperti gravitasi.
Anda tidak melihatnya, tapi ia menarik Anda ke bawah. Orang kaya memilih lingkaran pergaulan, bukan sombong. Mereka sadar waktu itu terbatas. Mereka mendekat pada orang yang lebih disiplin, lebih pintar, lebih cepat, lebih berkarakter. Mereka mencari meja di mana pembicaraan tentang ide lebih ramai daripada gosip. Mereka tahu, satu nasihat dari orang yang tepat bisa menghemat 10 tahun tersesat. Tapi bukankah kita harus berteman dengan semua orang? Betul, tapi dekatkan dirimu pada yang membuatmu tumbuh. Kalau temanmu tidak mendorongmu maju, kalau lingkaranmu membuatmu hancur, saatnya ganti teman. Bukan benci, berterima kasih dan beranjak. Anda boleh bergaul dengan siapa saja, tapi pilih siapa yang Anda izinkan mempengaruhi hidup Anda. Karena pada akhirnya, Anda adalah campuran dari kebiasaan mereka. Kesalahan ketujuh. Kebanyakan pikir masalah, bukan peluang. Inilah definisi orang susah. Mereka bangun pagi dengan masalah, tidur malam memeluk keluhan. Dunia ini memang keras, tapi menangis di sudut tidak mengubah harga. Orang kaya memikirkan kesempatan. Yang satu membicarakan tembok, yang satu mencari pintu. Semua orang punya masalah. Tepat. Bedanya, yang kaya bertanya, di dalam masalah ini, kesempatan apa yang sedang muncul? Contoh paling sederhana, ada orang jualan spray dan bantal, tiba-tiba tidak laku. Mereka stres, mengeluh. Sekarang susah, orang-orang gak beli. Sementara di sisi lain, anak-anak jual slime dan laku keras. Yang pertama berkata, aduh hidup ini gak enak. Yang kedua berkata, jika mereka bisa, berarti ada pasar di sana. Apa versi saya? Apa kualitas saya yang lebih baik? Bisa nggak saya pivot? Bisa nggak saya bundling? Bisa nggak saya masuk di jalur yang sama dengan nilai tambah? Yang satu memelototi masalah, yang satu memelototi peluang. Kalau Anda mengatakan orang itu bisa, itu artinya ada jendela yang terbuka. Mengapa Anda tidak masuk? Mengapa Anda bertahan di tempat lama yang Anda tahu tidak berhasil? Ubah arah. Jangan bertengkar dengan realita. Negosiasikan diri dengan kesempatan. Hidup tidak memberi hadiah pada orang yang paling banyak mengeluh. Hidup memberi panggung pada orang yang paling cepat bertindak. Masalah itu bukan akhir. Masalah itu peta. Di mana orang-orang mengeluh, di situ ada kebutuhan. Di mana ada kebutuhan, di situ ada peluang. Tugas Anda bukan membuktikan bahwa hidup itu sulit. Semua orang juga tahu. Tugas Anda adalah menemukan celah, menciptakan nilai, masuk lebih cepat, bertahan lebih lama, dan pulang dengan pelajaran. Sekarang tarik napas. Lihat ke belakang sebentar. Apakah Anda masih menyimpan uang sampai membusuk? Apakah Anda hitung-hitungan jam dan lupa meningkatkan nilai? Apakah Anda tidak paham investasi lalu terus mengulang ngumpulin uang itu saja? Apakah Anda membeli barang yang tidak mampu Anda beli, sekadar agar terlihat mampu? Apakah Anda berhenti belajar karena merasa gelar sudah cukup? Apakah Anda membiarkan lingkungan menarik Anda turun? Apakah pikiran Anda penuh masalah sampai Anda buta terhadap kesempatan? Kalau ya, disitulah jawabannya. Kekayaan bukan pergi dari Anda. Anda yang berjalan ke arah berlawanan. Mulai hari ini, ubah arah. Uang harus berputar, bukan membatu. Waktu harus menambah nilai, bukan sekadar terpakai. Setiap rupiah adalah prajurit. Kirim dia bertempur dan pulang membawa tawanan. Setiap jam adalah benih. Tanam di tanah yang Anda cintai agar tumbuh tanpa dipaksa. Pelajari investasi, mulai dari kecil, ulangi disiplin. Potong pengeluaran untuk gengsi, biarkan aset yang membeli gaya. Jadikan belajar sebagai napas. Setiap hari ada satu hal baru yang Anda kuasai. Rapikan lingkungan, jangan biarkan orang yang salah memegang kemudi hidup Anda. Latih mata peluang, di balik setiap keluhan ada permintaan yang minta dipenuhi. Dan ingat, Anda tidak dibayar karena tahu, Anda dibayar
karena menjalankan. Banyak orang paham teori, sedikit orang yang mengeksekusi. Yang membuat perbedaan bukan betapa kerasnya Anda menepuk dada, tapi betapa konsistennya Anda melangkah. Mungkin sekarang Anda belum melihat hasil. Tidak apa-apa. Pohon tidak tumbuh dalam semalam. Tapi kalau hari ini Anda mengubah 7 kebiasaan itu, Anda baru saja menggeser rel. Kereta hidup Anda akan tiba di stasiun yang berbeda. Terakhir, kunci yang paling penting, berhenti hidup untuk membuktikan sesuatu kepada orang yang tidak peduli. Hidup Anda bukan panggung untuk tepuk tangan orang asing. Hidup Anda adalah ladang untuk keluarga Anda, masa depan Anda, dan Tuhan yang memberi Anda nafas. Ketika fokus Anda benar, langkah Anda menjadi ringan, keputusan Anda menjadi tajam. Anda tidak akan pernah kaya jika masih memeluk kebiasaan lama. Tapi kabar baiknya, Anda juga tidak butuh waktu seumur hidup untuk memutusnya. Satu keputusan hari ini bisa mengubah arah bertahun-tahun ke depan. Buang kebiasaan yang mengikat, ganti dengan pola yang menumbuhkan. Berhenti menyimpan demi rasa aman palsu, mulailah memutar demi masa depan yang nyata. Berhenti menghitung jam, mulailah menambah nilai. Berhenti belanja gengsi, mulailah membangun aset. Berhenti memamerkan sertifikat, mulailah membuktikan kemampuan. Berhenti memeluk lingkungan yang salah, mulailah memilih lingkaran yang mendorong. Berhenti memuja masalah, mulailah menikahi peluang. Lakukan sekarang, karena yang memisahkan Anda dan hidup yang Anda impikan hanya satu hal: keberanian untuk berhenti menjadi orang lama, dan komitmen untuk menjadi orang baru. Kalau Anda tidak berubah, tidak ada yang berubah. Tapi kalau Anda berubah, semuanya pelan-pelan ikut tunduk. Dan itulah jalan yang benar menuju kaya. Bukan kaya kebetulan, tapi kaya karena kebiasaan yang benar.